Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat. Dan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa walaupun secara virtual. Semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar. Nah, pada kesempatan kali ini saya Yofi Rizwan Andika, atau kalau biasanya dipanggil Pak Yofi. Saya mengambil mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, saat ini saya akan menyampaikan satu buah tema atau materi yang berjudul VOC. Saya yakin kalian pernah dengar apa itu VOC. Pembelajaran ini juga pernah dilakukan mungkin di SMP, bahkan di SD. Tapi di SMK ini nanti kita akan bahas lagi secara detail, lebih mendalam, dan semoga kalian tetap bahagia. Oke, VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie, suatu kongsi dagang di bawah naungan kerajaan Belanda. Jadi sebuah perserikatan para pedagang dari bangsa Belanda. Nah, VOC ini berdiri pada tanggal 20 Maret tahun 1602 yang diprakarsai oleh seorang tokoh bernama Heren ke-17. Nah, apa sebenarnya tujuan didirikannya VOC? Yang pertama, yaitu menghilangkan persaingan antar para pedagang Belanda. Jadi kalau sebelum didirikannya VOC, para pedagang-pedagang dari Belanda itu saling bersaing, saling berebut untuk mendapatkan dagangan di Indonesia. Nah, kemudian mereka saling sepakat, daripada saling bersaing, saling merugikan, mereka kemudian memilih untuk bersatu, mendirikan sebuah kongsi atau persekutuan para pedagang yang kemudian dikenal dengan nama VOC. Kemudian tujuan didirikannya VOC yang kedua adalah memperkuat posisi pedagang Belanda menghadapi kongsi dagang lain. Salah satunya adalah kongsi dagang dari Inggris yang dikenal dengan nama EIC, East India Company. Ini juga pesaing yang sangat kuat untuk berdagang rempah-rempah, salah satunya di kawasan Indonesia ini. Kemudian VOC secara resmi didirikan di kantor dagangnya, yaitu di kota Ambon, tepatnya di Maluku. Yang kemudian jenderal pertama dari VOC ini bernama Peter Booth. Nah, ada keunikan tersendiri terkait dengan VOC. VOC ini memiliki sebuah hak yang dikenal dengan nama hak oktroy. Apa itu hak oktroy? Yaitu hak istimewa. Beberapa hak yang dimiliki oleh VOC, yang pertama adalah dia dianggap sebagai wakil dari kerajaan Belanda di daerah lain. Kemudian yang kedua, VOC ini berhak untuk mencetak mata uang sendiri. Nah, kalau kita tahu bahwa yang berhak mencetak mata uang biasanya kan sebuah negara. Tetapi VOC ini hanya sebuah kongsi dagang atau perserikatan para pedagang, dia memiliki hak untuk mencetak uang sendiri. Kemudian yang ketiga adalah membentuk sebuah angkatan perang. Jadi bisa dikatakan sebagai pelindung dia ketika memonopoli perdagangan di Indonesia atau di daerah lain seperti itu. Jadi dia membentuk sebuah angkatan perang atau angkatan militer seperti itu. Kemudian yang keempat, yaitu menyatakan perang dengan kerajaan atau negara lain seperti itu. Kemudian yang kelima adalah mengadakan monopoli perdagangan. Dan yang terakhir adalah mendirikan benteng. Saya yakin kalian pernah atau tahu benteng-benteng yang ada di Indonesia. Itu beberapa merupakan peninggalan dari VOC ini. Nah, kemudian pada tahun 1619, gubernur saat itu VOC yang bernama Jan Pieterszoon Choon, JP Choon, memindahkan kantor VOC dari kota Ambon ke Batavia. Kalian tahu Batavia kan, yaitu Jakarta. VOC dalam memainkan peranannya sebagai kongsi dagang tentunya menggunakan serangkaian-serangkaian kebijakan yang notabene bertujuan untuk mencari yang namanya profit atau keuntungan. Nah, kebijakan tersebut memang diambil dengan berbagai macam alasan yang mencakup kondisi dan evaluasi kebijakan sebelumnya. Nah, berikut beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh VOC ketika menguasai wilayah di kawasan Nusantara. Yang pertama adalah politik ekstirpasi. Apa itu ekstirpasi? Yaitu hak untuk menebang tanaman rempah-rempah atau kebijakan pembakaran daerah perkebunan dan pertanian yang dikuasai VOC, yang tujuannya apa? Mengapa kebun VOC dibakar sendiri oleh VOC sendiri? Yaitu adalah bertujuan agar mengatur banyak sedikitnya peredaran rempah-rempah yang ada seperti itu. Jadi ketika suatu barang
itu jumlahnya sangat banyak, itu akan mengakibatkan barang itu harganya anjlok atau turun. Nah, VOC kemudian melihat mereka harus membuat rempah-rempah ini semakin langka dengan cara membakar atau menebang tanaman rempah-rempah, sehingga ketika rempah-rempah ini semakin langka, harganya akan naik kembali. Itu adalah kebijakan ekstirpasi. Kemudian yang kedua adalah kebijakan politik diskriminasi. Jadi hanya mengangkat dan mempekerjakan golongan Eropa atau Timur asing dalam urusan perpajakan dibanding melibatkan orang pribumi. Jadi VOC ini jarang sekali melibatkan orang-orang asli dari pribumi. Mereka memilih orang Eropa atau mengimpor orang-orang Eropa langsung atau orang-orang Timur asing seperti orang China, Jepang yang ada di Indonesia saat itu. Kemudian yang ketiga, Preanger Stelsel tahun 1728. Apa sih Preanger Stelsel? Adalah kebijakan memaksa petani di daerah Priangan untuk menanam kopi. Jadi saat itu komoditas kopi harganya semakin melonjak sehingga orang-orang daerah Priangan, Jawa Barat sana dipaksa untuk menanam satu jenis tanaman yaitu kopi. Kemudian selanjutnya adalah ada kebijakan pelayaran hongi. Pelayaran hongi adalah pelayaran yang dilakukan oleh VOC dengan sebuah kapal yang dikenal dengan nama kapal kura-kura. Jangan bayangkan kapal kura-kura ini mirip dengan kapal yang ada di pasar malam itu ya. Jadi kapal kura-kura itu biasanya di sebelah kanan kirinya ada cadik atau dayung, jumlahnya banyak biasanya begitu. Nah, tujuan dari pelayaran hongi adalah untuk mengawasi jalur perdagangan rempah-rempah di wilayah Ambon dan Maluku. Jadi saat itu banyak yang namanya pedagang-pedagang gelap, black market, menyelundupkan barang tanpa jalur resmi. Nah, VOC kemudian menerapkan kebijakan itu untuk mengawasi jalur-jalur laut agar tidak ada penyelundup-penyelundup masuk atau keluar dari wilayah Maluku dan Ambon seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kebijakan Verpligte Leverantie. Kewajiban kepada kerajaan-kerajaan lokal yang telah dikuasai, kemudian mereka terikat dalam sebuah perjanjian, kemudian mereka juga dibantu dalam keamanan oleh VOC, sehingga kerajaan-kerajaan tersebut wajib untuk menyerahkan upeti setiap tahun. Upeti itu bisa dibilang seperti pajak yang harus dibayarkan oleh kerajaan tersebut kepada VOC. Seperti itu. Kemudian ada yang populer yang dikenal dengan nama kebijakan Divide et Impera. Saya yakin kalian tahu apa Divide et Impera. Ya, itu adalah kebijakan politik adu domba. Mengadu domba kerajaan-kerajaan yang sedang bertikai dengan memihak salah satu kerajaan yang dikehendaki, sehingga kerajaan itu semakin lama semakin bentrok seperti itu. Nah, itu beberapa kebijakan yang dilakukan VOC selama di Indonesia, selama menguasai dan memonopoli perdagangan di Indonesia. Kemudian, faktor-faktor penyebab kemunduran VOC di Indonesia. Ternyata VOC yang kelihatannya kuat, kemudian memiliki dominasi politik dan militer yang sangat tangguh di wilayah kawasan Nusantara, ternyata semakin lama semakin anjlok. Faktor penyebab kemunduran hingga keruntuhannya VOC adalah yang pertama, biaya pemeliharaan dan pertahanan kawasan monopoli yang menelan anggaran yang cukup besar. Jadi semakin lama VOC ini menguasai wilayah tidak hanya di Maluku tapi sampai ke hampir seluruh kawasan Nusantara. Nah, hal ini mengakibatkan biaya pemeliharaan dan pertahanan keamanan kawasan tersebut semakin besar. Kemudian yang kedua, sistem birokrasi yang tidak efisien. Jadi mereka harus mengeluarkan anggaran yang besar untuk membayar upah pekerja yang sebagian besar orang Eropa. Jadi mereka membayar orang Eropa itu biasanya dengan upah yang cukup besar karena mereka jauh-jauh datang dari Eropa ke Indonesia. Mereka pasti tidak mau dibayar sedikit. Nah, itu yang mengakibatkan anggaran dari VOC ini membengkak. Kemudian yang ketiga adalah tidak transparannya dalam administrasi keuangan, yang akhirnya berdampak apa? Yang namanya praktek korupsi. Ternyata korupsi tidak hanya sekarang, ternyata zaman VOC pun mereka juga sudah mengenal yang namanya korupsi. Ternyata korupsi inilah yang mengakibatkan VOC hancur seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah hutang biaya untuk perang yang cukup tinggi. Jadi anggaran terbesar untuk menghadapi perlawanan Aceh dan menghadapi perang Jawa itu ternyata berdampak terhadap biaya perang atau menguras keuangan kas dari VOC sendiri. Nah, jadi
Akibat faktor-faktor tersebutlah VOC akhirnya dibubarkan, yaitu pada tanggal 31 Desember 1799. Jadi VOC ini berdiri hampir 2 abad lamanya, dari tahun 1602 sampai 1799. Dan bubarnya VOC ini meninggalkan hutang yang luar biasa besar, yaitu sebesar 136,7 juta. Juta golden saat itu, menggunakan mata uang golden ya. Kemudian mereka juga meninggalkan beberapa aset yang ditinggalkan, berupa ada kantor dagang, kemudian ada gudang, benteng-benteng, kapal, serta daerah kekuasaan di Nusantara. Aset-asetnya kemudian dialihkan kepada pemerintahan kerajaan Belanda. Jadi setelah VOC bubar, kemudian aset-aset dari VOC ini kemudian diserahkan kepada kerajaan Belanda. Oke, seperti itu pembahasan saya tentang VOC, di mana VOC ini memang luar biasa ya, menguasai Indonesia hampir 2 abad lamanya, dan akhirnya memang runtuh. Salah satunya adalah korupsi. Nah, makanya korupsi ini memang menjadi ancaman yang luar biasa, terutama bagi sebuah negara, karena VOC yang superior seperti itu pun bisa ambruk karena korupsi juga. Nah, kemudian salah satunya adalah adanya black market, pasar gelap, perdagangan yang tidak sesuai jalur, itu yang juga mengakibatkan VOC bubar. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa kalian terima dengan baik, dengan jelas, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa, saat ini kita juga masih menghadapi sebuah ancaman, yaitu berupa virus COVID-19. Jadi ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah menggunakan masker, sering cuci tangan, kemudian jaga jarak, dan tidak kemana-mana kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Paling tidak itu. Oke, stay safe, stay healthy, dan stay at home. Jangan kemana-mana dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.